Oke, kamu sudah selesai mengerjakan latihan soal tentang present continuous tense, ya. Jika ada yang masih belum kamu pahami, kamu jangan malu atau jangan sungkan untuk bertanya. Silakan kamu tanya ke Bapak melalui chat di Google Classroom atau kamu juga boleh bertanya ke temanmu, ya. Atau kamu mau mencari contoh-contoh yang lain dari sumber yang ada di internet juga silakan, ya. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit tentang past continuous tense, ya. Oke, jadi apa itu past continuous tense, ya? Tadi di beberapa percakapan, cuplikan percakapan, sudah ada beberapa contoh percakapan yang menggunakan past continuous tense, ya. Oke ya. Nah, Bapak akan tampilkan lagi beberapa cuplikan, beberapa contoh percakapan yang menggunakan tenses ini. Ya, oke kita lihat pelan-pelan. Ya, jadi ini contohnya Benny dan Edo, ya. Benny, what time did you finish your homework, Edo? Benny mengatakan, jam berapa kamu menyelesaikan PR-mu, Edo? Ya, nah, karena dia menggunakan did di sini, berarti kita tahu bahwa ini lampau, terjadi di suatu waktu yang masa lalu sudah terjadi, ya. Nah, Edo menjawab, I don't remember what time I finished my homework, ya. Saya tidak ingat jam berapa atau kapan saya, nah ini pakai past tense ya. Saya menyelesaikan PR-ku. Maybe at 5, mungkin jam 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m. Jadi saya ingat bahwa ketika papa saya sampai di rumah sekitar jam 4, I was still working. Ya, jadi pas papanya nyampe sekitar jam 4, dia masih mengerjakan. Ya, jadi papanya nyampe, dia masih sementara mengerjakan PR tersebut. Ya, oke. Jadi ingat tadi present continuous tense digunakan untuk kejadian yang sementara berlangsung di saat ini. Ya, nah kalau kamu lihat di sini papanya datang jam 4, ya, dia masih sementara mengerjakan PR-nya. Oke, nah kita simpan dulu ya. Yang kedua contohnya Edo dengan Benny. Edo, ya. By the way, did you get to the practice on time or late? Ya, si Edo bertanya sama Bedi, ngomong-ngomong, apakah kamu? Nah, ini sama ya, terjadi di masa lalu maka katanya did, ya. Apakah kamu sampai di tempat latihan tepat waktu atau telat atau late or late? Ya, kemudian Benny menjawab, we were a bit late. Ya, kami sedikit terlambat. Ya, when Benny, ya, and I, wah rupanya ini ada dua temannya, ada temannya juga yang bernama Benny, ya. When Benny and I got to the field, waktu Benny orang lain ini ya, waktu Benny dan saya sampai, ya ini sama pakai kata lampau karena kejadian yang sudah terjadi, sampai di lapangan, the others were just sitting and chatting, ya. Yang lain sementara duduk, sitting, dan ngobrol. Ya, jadi waktu sampai, mereka sampai di masa lalu, yang lain sementara. Ya, oke, kata kuncinya lagi nih ya, sementara. Ya, kemudian they said they were waiting for us. Ya, mereka mengatakan mereka sementara lagi di sini, sementara menunggu kami. Ya, oke, kemudian Edo menjawab, in fact, they were not just waiting for us. Ya, oke. Jadi Edo menjawab, sebenarnya ya mereka tidak hanya sekedar, ya, oke, tidak hanya sekedar sementara lagi, sekedar sementara menunggu kami. Ya, they were also waiting our coach Mr. Ali. Ya, mereka juga sementara menunggu, ya kan, pelatih kita Pak Ali atau Mr. Ali, ya. He was going to the sports shop to buy a new whistle, ya. Jadi Pak Ali atau he sementara pergi ke
toko olahraga untuk membeli sumpritan baru. Ya, oke. Jadi mirip-mirip kayak present continuous tense, tapi ini terjadi di masa lampau, ya. Sehingga kalau kamu perhatikan kata kerja dan to be juga yang digunakan, mungkin kata kerjanya sama, verbnya sama, tapi to be-nya sekarang berbeda. Oke, nah apa bedanya? Kita lihat rumusnya. Nah, tapi kita lihat dulu past continuous tense digunakan untuk apa? Yang pertama, digunakan terutama untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung pada waktu tertentu, pada waktu masa lalu atau lampau, ya. Jadi masa lalu terjadi tapi sedang berlangsung. Kayak tadi ya, pas dia datang kami sedang ini, kami sementara ini. Atau pas yang ini si A datang saya sementara ini, tapi terjadi di masa lalu. Oke, nah kita lihat rumusnya. Hampir mirip, tapi sekarang to be-nya menggunakan was dengan were. Oke, jadi subjek to be-nya pakai was dengan were. Kemudian verb ing, verbnya kata kerja dasarnya tambah ing, kemudian tambah objek, ya. Kemudian kalau negatifnya ya subjek to be, kemudian tambah not setelah to be, kemudian tambah verb ing, tambah objek. Kemudian pertanyaannya to be di depan itu was dengan were, kemudian tambah subjek, kemudian tambah verb ing, tambah objek. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu Bapak akan menjelaskan tentang past continuous tense ya. Kita akan latihan, oke. Tapi latihan sebenarnya ini cuma fokus kepada kamu benar-benar paham rumusnya. Jadi cuma rumus tok ya. Nah, Bapak pertemuan berikut akan kasih contoh soalnya bagaimana ya. Tapi ini sudah ada rumusnya. Nah, kamu tinggal mencocokkan rumus ini kira-kira yang mana yang cocok di kalimat ya. Oke, jadi kalau kamu ingat kalau dia past continuous tense, kata kuncinya sebenarnya ada di to be-nya. Oke, dia menggunakan to be, was dengan were. Oke ya. Nah, untuk latihannya silakan kamu masuk ke quizzes.com ya, kemudian /join, kemudian kamu ketikkan kode ini 37091648 ya. Oke, ini soalnya berupa kamu mencentang, kamu memilih mana jawaban yang benar. Jadi bisa jadi dalam satu soal itu ada lebih dari satu jawaban yang benar ya. Sama kayak tadi, kamu bisa masuk beberapa kali. Jadi silakan kamu masuk mungkin 2 kali, 3 kali supaya kamu lebih paham ya. Bapak sengaja tidak memberikan contoh terlebih dahulu supaya Bapak mau lihat kamu kira-kira kalau lihat rumus seperti ini, bentuk seperti ini, kira-kira kamu bisa langsung menyesuaikan nggak untuk kerjakan soal untuk lihat oh ini past continuous tense, ini bukan, ini present kah, ini past continuous tense kah, atau ini bukan yang lain kah. Oke ya, jadi silakan kamu kerjakan latihan soalnya ya. Oke, kita akan tutup berdoa terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, let's pray together, let's pray. Our Father in heaven, thank you for our lesson today, and please bless us and we can remember what we learned today. Please bless us in the new activities for today, and in Jesus' name we pray, amen. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.